Halo semuanya, saya Caleg Pungkasani. Seperti yang ada di video tadi, video ini akan membahas mengenai virus corona, lebih tepatnya mengenai apakah virus corona ini atau COVID-19 benar-benar ada atau tidak. Sebelumnya, mari kita simak berita-berita ini. Masih nggak percaya kalau virus corona atau COVID-19 ini benar-benar ada? Oke, tenang. Maka dari itu, kita akan bahas secara singkat di video kali ini. Let's go! Beberapa waktu yang lalu aku pesen car Maxim atau mobil Maxim untuk perjalanan ke Terminal Sungai Kunjang. Di perjalanan, aku dan supirnya itu berdebat mengenai virus corona atau COVID-19 ini benar-benar ada atau enggak sih? Atau jangan-jangan cuma konspirasi elit global gitu kan? Karena aku malas berdebat, aku tuh nggak terlalu suka kalau berdebat dengan ya orang yang nggak kenal gitu ya kan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi akhirnya aku ya diam dan banyak mendengarkan aja. Dan dia beberapa kali mention bahwa dia tuh tahu berita atau virus corona tadi itu benar-benar nggak ada dari beberapa media. Dan orang-orang kayak kenapa sih rumah sakit itu nggak mempublis? Kenapa malah menyembunyikan, tidak terbuka, tidak transparan kepada khalayak atau masyarakat tentang keadaan virus corona? Banyak orang mati, ya emang tiap hari katanya dia, kata supir tadi itu, emang tiap hari, tiap detiknya itu orang mati banyak. Dan itu tuh sebelum COVID juga emang seperti itu. Ya aku memang wajarin seperti itu juga, bener. Tetapi data di WHO tidak bisa dibohongin teman-teman. Karena semenjak ada virus corona atau COVID-19 ini bener-bener melonjak orang meninggalnya. Dan seperti yang ada di berita tadi yang udah aku tunjukin, kalau kalian ngasih nggak percaya itu, wow, hebat banget gitu kan. Ya beberapa kali supir tadi mention atau menyebutkan sumber-sumber data di media, seperti media koran, televisi, di internet, bahwa virus corona itu sudut pandangnya dia tuh nggak percaya kalau virus corona itu benar-benar ada. Dia percaya kalau virus corona itu cuman akal-akalan pemerintah aja, cuman ya konspirasi aja ya kan. Konspirasi itu sangat membingungkan gitu kan, cuman akal-akalan, kita dikendalikan oleh pemerintah untuk kepentingan politik. Seperti itu sudut pandang dari supir tadi. Tetapi sudut pandangku yang aku mendengarkan curahan atau pendapat dari supir tadi, aku percaya kalau virus corona ini ada. Aku percaya dari mana? Karena aku dapat dari media juga, sama seperti supir tadi. Aku sama-sama dapat data dari internet, dari media seperti televisi, dari berita-berita, dari koran. Ya, sama-sama berita dari media juga. Dari sini kalian harusnya tahu siapa yang sebenarnya salah gitu kan. Mana sih yang benar, mana sih yang salah? Harusnya sampai sini kalian sudah paham problemnya di mana. Ya, problemnya ada di medianya. Media itu punya kemampuan untuk memutarbalikkan fakta teman-teman, karena raksasa media itu bisa mengendalikan, bisa mempengaruhi kita semua. Nah, sebelum itu kita harus paham tentang polarisasi media. So, apa itu polarisasi media? Simpelnya, media itu sudah mengarahkan kita, mengkotak-kotakan kita, dan juga sudah membeda-bedakan. Apa sih maksudnya polarisasi media ini? Membingungkan sekali ya. Jadi, media itu mendapatkan data dari apa yang sering kita akses, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita baca, apa yang sering kita dengar di internet, dan apa yang kita akses, itu bisa kita baca. Kalian pernah nggak sih belanja di suatu online shop seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada? Kalian cari tas, tiba-tiba kalian buka Instagram, Facebook, itu ada tas yang ingin kalian cari tadi. Itu sebenarnya teknik algoritma untuk mencari target audiens atau marketingnya, seperti itu. Nah, di media juga menggunakan data kalian untuk berita apa yang sering kalian akses. Contoh, kalian suka berita tentang bola di YouTube nanti, di Facebook nanti, itu kalian walaupun nggak nyari, itu otomatis akan muncul berita-berita yang sering kalian akses. Nah, seperti itu. Jadi kita udah dikotak-kotakan, targetnya udah dikotakan. Kalian yang suka bola, aku yang suka volley, kayak gitu-gitu contohnya. Jadi algoritma tadi itu tujuannya untuk mengarahkan kita ke suatu hal yang cuman kita sukai aja, bukan apa yang kita butuhkan. Pandemi COVID-19 atau virus corona yang melanda dunia ini tidak lari dari polarisasi media. Contohnya dalam penanganan COVID-19, masyarakat dalam satu sisi itu membela atau memuji apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar, seperti menemukan cara untuk lockdown atau cara untuk social distancing, kayak gitu segala macam, itu memang benar. Tapi di sisi lain, masyarakat ada yang
meng-hate atau membenci atau kayak nggak suka caranya. Bener-bener kayak wow, nggak setuju caranya pemerintah ini sangat buruk kayak gitu. Ada sisi positif, ada negatifnya. 50% dari situ sebenarnya kita sudah dibedakan, kita udah dipecah teman-teman. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi polarisasi media tuh membedakan kita, membuat kita berbeda pendapat. Seperti di awal tadi aku sudah cerita tentang aku dan supir Maxim Car itu berdebat tentang COVID-19 atau corona tadi itu bener-bener ada atau tidak. Aku mau jelasin lagi ya. Dalam sudut pandang supir tadi tuh nggak percaya kalau COVID-19 itu bener-bener ada. Dalam sudut pandangku, aku percaya kalau COVID-19 atau corona ini tuh bener-bener ada. Datanya dapat dari mana sih? Sama-sama dari media, sama-sama dari internet. Itu tadi kita terjadi polarisasi media teman-teman. Jadi kita dipisah karena dia sering mencari bukti-bukti hal yang mengenai corona itu konspirasi segala macam. Otomatis yang dicari di HP-nya dia, di laptopnya dia, hal-hal yang diakses di internet itu muncul semua. Tentang corona itu cuman bohong, corona itu cuman konspirasi pemerintah, akal-akalan aja. Sedangkan aku malah ngakses kayak WHO, bukti-bukti tentang kematian, grafik-grafik peningkatan COVID. Jadi aku sering melihat data-data yang mendukung kalau virus corona itu benar-benar ada. Jadi di situ berbeda kan, setiap orang berbeda mengakses. Nah dari situ kita udah tahu kalau kita tuh dikotak-kotakan, dibeda-bedakan. Perbedaan pendapat ini terjadi akibat adanya polarisasi media. Seandainya apa yang aku, kamu, kita semuanya lihat itu sama teman-teman. Semua yang kita akses di berita itu sama semuanya. Maksudnya tidak ada pembedaan, tidak ada algoritma yang memaksakan kita untuk terjadinya polarisasi media. Itu tentunya perbedaan pendapat tidak akan terjadi. So, sebenarnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya virus corona itu benar-benar ada teman-teman. Tetapi media itu menurutku tuh terlalu melebih-lebihkannya kalau menyebarkan ketakutan gitu loh, kegelisahan. Seperti ada masyarakat di Indonesia yang pengumuman tentang lockdown, tiba-tiba dari pemerintah itu menimbulkan panic buying. Jadi teman-teman atau semuanya di Indonesia ini berburu untuk cari masker, hand sanitizer, diborong. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Kita nggak perlu panic buying, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Yang penting kalian tetap kalau keluar pakai masker, pakai hand sanitizer, sering cuci tangan, dan juga jaga kebersihan. Itu cukup banget. Pertanyaannya, kalau semuanya kita positif rapid test itu, kita bener-bener kena COVID bukan sih? Nah, itu karena bukan ranahku ya, setahuku aja. Rapid test itu tuh kayak ngecek aja sih apakah kita berpotensi untuk terkena atau tidak. Karena contoh aku sekarang lagi flu dan demam, itu kalau di rapid test itu bisa positif teman-teman. Karena di rapid test tadi tuh kayak ya dia tuh menguji tentang apakah kita tuh rentan kayak gitu. Dan kebanyakan memang umur-umur orang-orang yang lebih tua itu mudah terkena virus corona tadi. Dan juga orang-orang yang sedang sakit itu bisa terjadi komplikasi. Nah, namanya komplikasi. Contohnya yang punya riwayat hepatitis, darah tinggi, darah rendah, atau penyakit-penyakit lainnya, orang yang sudah berumur itu sangat mudah untuk rentan teman-teman. Dan juga untuk meningkatnya kematian di Indonesia atau di dunia tentang virus corona atau COVID-19 ini, ya gimana ya? Karena kalau kalian di masa wabah COVID atau corona ini, walaupun ada yang meninggal secara normal atau yang sakit, itu tuh walaupun nggak kena corona, tetap aja dicegah dengan cara istilahnya itu di-COVID-kan teman-teman. Dikubur secara prosedur COVID, dilihat riwayatnya apa bener-bener sebelum-sebelumnya ada tanda-tanda seperti itu. Kalau ada tanda-tanda itu biasanya di-COVID-kan. Dan rata-rata kalau di wabah ini prosedurnya seperti itu, udah ada di undang-undang. Jadi belum tentu yang meninggal itu tuh terkena COVID. Bener banget, di media tadi tuh kayak terlalu melebih-lebihkan gitu loh. Fakta apa mitos nih COVID bener-bener ada? Ya pasti ada, cuman melebihkannya aja di media kayak gitu. Kalau nggak percaya kalian bisa searching lagi. Kalian kan udah punya internet, punya HP kan, biasa search, bisa cari-cari sumber data yang benar seperti di WHO atau di data-data pemerintah kayak gitu. Jadi simple banget sih. Kalau kamu nggak percaya ya cari aja data-data yang benar gitu. Tetap aja ikutin prosedur yang ada walaupun kamu masih belum percaya. Oke, jadi yang terakhir ini aku mau jelasin mengenai akibat dari polarisasi media. Polarisasi media ini sangat berbahaya teman-teman dan bisa memecah belah kita karena kita sudah dari awal dibeda-bedakan. Kayak aku percayakan COVID dan ada juga orang yang nggak percaya tentang COVID. Tadi bisa berdebat, berpendapat, kelahi, adu mulut, dan itu bisa menimbulkan perpecahan belah, dan itu banyak banget. Itu salah dalam lingkup kecil ya. Dalam lingkup besar tuh seperti dalam politik, seperti pemilihan presiden kemarin, seperti Jokowi dan Prabowo, itu kan ada kubu Jokowi, kubu Prabowo. Jadi itu sebenarnya itu semacam polarisasi media juga. Jadi dampaknya itu ya bisa memecah belah kita. Oke, mungkin itu saja video yang bisa
aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan. Saya Carit Pungkasane, terima kasih.